Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriyadi Rusdi, angkatan 2021 Fakultas Ilmu Kelautan. Saya akan menjelaskan materi tentang ekowisata, mana materinya yaitu ruang lingkup ekowisata laut. Adapun topik bahasan, satu, pendahuluan, definisi, kebutuhan, data dan informasi, kriteria zona pariwisata di laut, pertimbangan dan penentuan zona pariwisata di laut, delineasi zona pariwisata di laut, dan yang terakhir, pengaturan zona pariwisata di laut. Adapun pengantar, pariwisata telah menjadi perdagangan jasa terbesar di dunia. Kunjungan wisata dunia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, termasuk ke Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia terus meningkat sejak tahun 2006. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2014 mencapai 9 juta dan tumbuh rata-rata 8,7% per tahun 2016 sampai 2014. Pertumbuhan ini mencerminkan pentingnya pariwisata dalam perekonomian Indonesia. Dan juga banyak yang berharap pariwisata dapat mendongkrak perekonomian daerah. Dan ini adalah share kunjungan wisman menurut pintu masuk tahun 2013. Karakteristik angka pertumbuhan sektor pariwisata diikuti pula oleh meningkatnya permintaan kualitas dan ragam produk wisata, termasuk wisata minat khusus, salah satunya wisata bahari. Williams 2010, wisata minat khusus, tipologi kategori wisatawan berdasarkan motivasi khusus, biasanya terikat hobi, kenangan, pencarian atau ketertarikan lainnya. Pasar pariwisata 2013 mencapai 8,8 juta dengan budaya 60%, alam 35%, dan buatan 5%, dan wisata ekologi 45%, wisata bahari 35%, dan wisata petualangan 20%. Region PDP 2014 dalam Wasoiki 2014. Wisata bahari akan cenderung meningkat dengan beberapa alasan. Satu, pasar berkembang ke segmentasi yang lebih luas. Munculnya segmen niche market, luxury market dengan menggunakan moda transportasi kapal wisata atau cruise, yachts, dan sepelan. Meningkatnya permintaan produk wisata bahari, khususnya emerging market seperti China. Bergesernya paradigma mass tourism menjadi special interest oleh segmen pasar tertentu. Masih banyak potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan. Semakin mudah dan murahnya mengakses destinasi pariwisata berbasis bahari dengan kemajuan informasi, transportasi dan penerbangan murah. Potensi pengembangan pariwisata bahari. Indonesia memiliki iklim tropis dan hangat. Negara kepulauan terbesar di dunia sebagai benua maritim, 2/3 wilayah laut sekitar 11.508 pulau dengan garis pantai 9,181 km, dan memiliki keunikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, arkeologi bawah laut dan kapal tenggelam bersejarah, dan memiliki peninggalan budaya maritim, kekayaan terumbu karang dan ikan karang terbesar di dunia atau coral reef, kekayaan mega fauna hiu seperti hiu, Napoleon, penyu, setase,
Mola-Mola, Parimanta, dan lain-lain. Target dan program Mastervise Wisata Bahari 2019. Adapun target dan programnya: 1. 18 destinasi selam utama dalam kurun waktu hingga tahun 2018. Pelabuhan pariwisata pelabuhan pariwisata 38 titik labu dengan kesiapan infrastruktur dasar di jalur primer Indonesia, yaitu lintasan dari Samulaki sampai ke Pulau Riau. Tata kelola destinasi wilayah bahari bentang pesisir pantai, promosi pencitraan dan responsible marketing, dukungan lintas sektor dan Pemda serta swasta dalam peningkatan aksesibilitas dan konseptivitas. Definisi, spektrum, dan pengertian zona pariwisata di laut. Definisi pariwisata bahari. Tidak ada definisi pariwisata di laut. Pariwisata bahari secara khususnya disepakati oleh ahli dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan. Bahasan mengenai wisata bahari tersirat pada pasal 11 huruf I sebagai usaha wisata tirta, salah satu jenis usaha pariwisata. Penjelasan diuraikan. Usaha wisata tirta merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Secara teoritis, batasan wilayah bahari didefinisikan sebagai pertama, aktivitas rekreasi yang mengambil tempat di kawasan pesisir atau laut lepas. Kedua, aktivitas tersebut terkait dengan lingkungan laut. Banyak ragam aktivitas wisata bahari, mulai dari yang pasif, contohnya sunbathing, sampai yang sangat aktif, contohnya surfing. Spektrum pariwisata bahari. Spektrum pariwisata bahari, aktivitas wisata bahari dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi ruang aktivitas. Sea based seperti sea swimming, diving, dan fishing dan surfing. Sea associated seperti beach sport, sunbathing, bird watching, dan berpartisipasi pada event festival terkait laut. Wisata bahari merupakan wisata berbasis daya tarik wisata alam menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Triparnas Pasal 14 dalam penjelasan. Spektrum wisata bahari menurut daya tarik wisata alam terdiri atas 3: bentang pesisir pantai, bentang laut, kolam air, dan dasar laut. Daya tarik pariwisata menurut Triparnas ini adalah bagan-bagan daya tarik pariwisata, daya tarik wisata alam, di mana daya tarik wisata alam yang merupakan keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Ini adalah wilayah laut terbagi atas 3, yaitu bentang pesisir pantai, bentang laut, kolam air, dan dasar laut. Di mana wilayah laut, daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut. Ini adalah wilayah daratan terbagi atas 5, yaitu pegunungan, taman nasional, taman wilayah wisata alam, taman hutan raya, perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti gua. Wilayah daratan adalah daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan.
Nah, ini adalah daya tarik wisata bahari. Wisata bahari sering diasosiasikan dengan 4S: Sun, Sea, Sen, dan Sub. Pantai di mana Sub adalah ombak. Ini adalah ekosistem terumbu karang, megafauna, ekosistem mangrove, underwater, Japes, dan Reef. Ini adalah bagian aktivitas wisata bahari. Wisata bahari terbagi menjadi 3: bentang pesisir pantai, bentang laut, kolam air, dan dasar laut. Bentang pesisir pantai ada 1 beach recreation. Bentang laut terbagi menjadi 6, dan kolam air dan dasar laut terbagi menjadi 2. Pasal Perundang-undangan 50 tahun 2011 tentang Pernas 57 dari 88 kawasan strategis nasional pariwisata KSPN berada di wilayah pesisir pulau-pulau kecil, lokasi wisata bahari, di mana Pulau Sumatera memiliki KSPN-nya 13 lokasi daya tariknya wisata bahari, 55 lokasi wisata bahari. Nah, target wisata bahari di Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2019. Adapun makro ada 2, yaitu jumlah wisata mancanegara, jumlah wisata mancanegara atau bahari. 2014 jumlah wisatawan mancanegara 9 juta, jumlah wisata mancanegara atau bahari 1 juta. Dan target 2019 memiliki 20 juta dan 4 juta. Dan mikro memiliki 3, yaitu bentang pesisir pantai, bentang laut, dan terbagi dari 2, yachts dan cruise, dan yang terakhir dan dalam laut. Memiliki bentang pesisir pantai memiliki 8 KSPN bahari, dan bentang laut marin 750 kapal dan 400 skal, dan 6 destinasi selam. Dan pada tahun dan target 2019 itu bentang pesisir 19 KSPN bahari, dan bentang laut 1.500 kapal dan 800 skal, dan dalam laut 18 destinasi selam. Pengertian zona pariwisata di laut bahari. Zona adalah ruang di mana bentang pesisir pantai, bentang laut, dan kolam atau dalam atau dasar laut yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah disepakati dan telah ditetapkan status hukumnya. Undang-Undang 27 tahun 2007 JO Undang-Undang 1 2019. Pariwisata berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2019. Zona pariwisata laut ruang lingkup yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan pariwisata di laut atau pariwisata bahari. Nah, di bawah ini merupakan aktivitas wisata bahari atau dan rekreasi pantai seperti relaxing, permainan, rekreasi, olahraga pantai. Dan adapun rekreasi air, mandi dan renang, berkanal,
dan mandi renang dan berkelana. Olahraga air, para sailing, flying kite, jet ski, banana boat. Adapun fishing atau wisata mancing, reef fishing, game fishing, day fishing, rekreasi mancing. Cruising ada 4, cruise ship, lifeboat, katamaran cruise, dan lifeboat. Nah, di Indonesia, pelabuhan dan destinasi cruise di Indonesia pada tahun 2019 ini adalah 103 ports and destination dan terdapat di berbagai pulau di Indonesia. Sementara regional hubs dan pelabuhan masuk utama cruise di Indonesia 2014. Ini adalah entry dan exit point yachts di Indonesia. Pempres nomor 79 tahun 2019. Ini adalah lokasi potensial yang yachting di Indonesia, dari NTT, NTB, Bali, Kalteng sampai dengan Kepulauan Sabang. Ini adalah potensi routes yachting di Indonesia. Ada 3, yaitu primer dengan warna kuning, sekunder warna merah, dan tersier dengan warna biru. Destinasi sailing di Indonesia pada tahun 2013 dari Kupang, Alor, Lembata, Maumere, Ende, Riung sampai dengan Western Bali. Lokasi potensi surfing di Indonesia ada 4 pulau, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan beberapa lokasi yang berpotensi surfing di Indonesia. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.